Sementara itu Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan perlunya perombakan tata kelola PSSI. Sanksi FIFA untuk pembekuan PSSI harus disikapi dengan evaluasi total. Presiden juga meminta Kemenpora dan PSSI untuk bekerja sama dan tidak saling menyalahkan. PSSI, yang jelas saya mendukung penuh apa yang sudah diputuskan oleh Menpora. Udah. Terkait dengan ancaman FIFA gimana? Saya mendukung penuh apa yang sudah diputuskan oleh Menpora. Apapun keputusan FIFA tetap didukung. Saya mendukung penuh apa yang diputuskan oleh Menpora. Kalau hanya ingin ke event-event internasional, tetapi selalu kalah, kebanggaan kita ada di mana? Saya mau tanya. Iya kan? Kita ikut terus ke event internasional, baik di tingkat kualifikasi pra-peradilan, di tingkat Asia, di tingkat ASEAN. Tetapi malah kita malu terus. Kalah lagi. Pembenahan total, reformasi total, pembenahan organisasi, pembenahan sistem, pembenahan manajemen, semuanya. Karena di tingkat pemain saya lihat bagus. Prestasi individu di pemain-pemain bagus. Tapi di level ini harus ada pembenahan. Pemirsa, Kemenpora melalui Deputi Pemberdayaan Olahraga Faisal Abdullah menyatakan tim transisi akan segera mengagendakan Kongres Luar Biasa PSSI. Agenda ini baru bisa dipastikan setelah Federasi Sepak Bola Asia membalas surat tim transisi terkait sanksi FIFA. Tim transisi akan lebih berperan di dalam menyusun bagaimana melaksanakan Kongres PSSI yang baru, KLB. Dengan pembinanya Ibu Tati, ada kabar silakan. itu dilaksanakan. Oh, Kebayoran 3. Yang jelas kita tahu bahwa tim transisi ini diberi jangka waktu 5 bulan untuk melaksanakan ke depan. Tapi tentunya tim transisi juga akan butuh waktu untuk berdialog dengan FIFA. Kapan itu dilaksanakan sebenarnya sudah 2 kali menyurat. Dan kita menunggu respon karena bagaimanapun dengan keluarnya sanksi ini, tentu FIFA harus berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia. Pemirsa, Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo yang juga sebagai anggota tim transisi Menpora menegaskan sanksi FIFA untuk PSSI bukan akhir dari sepak bola nasional. Ia menyebut PSSI harus sadar dan berbenah karena terbukti sepak bola nasional tak kunjung berprestasi. Tim transisi akan bertanggung jawab untuk membenahi PSSI setelah FIFA menjatuhkan sanksi larangan tampil di berbagai ajang sepak bola internasional. Salah satu anggota tim transisi yang juga Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, menyatakan pihaknya akan segera mengambil langkah strategis sebagai konsekuensi dari sanksi tersebut. Ia menekankan sanksi FIFA tidak perlu ditanggapi berlebihan karena hal ini bukan akhir dari sepak bola nasional. Para pemain sepak bola diharapkan tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap berkomitmen untuk kembali menggulirkan kompetisi dengan standar dan kualitas yang lebih baik. Solo yang tetap kondusif dan Solo yang tetap tidak boleh takut dengan FIFA. FIFA itu bukan negara kok. FIFA itu hanya salah satu federasi kok. Federasi yang mengordinir sepak bola yang ada di seluruh dunia. Kita tidak bisa menyelenggarakan Piala Dunia, nggak masalah juga. Yang penting kalau menurut saya Presiden berbicara dan melaksanakan bagaimana upaya menyejahterakan rakyat dengan nawacitanya. Apalagi sekarang sudah ditangkap 14. Berarti ya induknya aja mafia, apalagi yang di bawahnya. Kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa, puluhan ribu peserta mengikuti Jakarta International 10K atau lomba lari 10 km yang digelar Minggu pagi. Selain peserta dari dalam negeri, ajang internasional tahunan ini juga diikuti oleh peserta dari mancanegara. Kegiatan Jakarta International 10K berlangsung di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Ajang internasional tahunan ini digelar untuk menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta ke-488. Lomba lari dimulai pada pukul 6.30 pagi dengan mengambil posisi start dan finish di Silang Monas. Rute lomba melintasi Jalan Abdul Muiz, Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Medan Merdeka Barat. Lomba ini diikuti oleh 35.000 orang yang tidak hanya berasal dari Jakarta atau daerah lainnya, namun juga diikuti peserta internasional. Dalam kategori elit internasional pria, lomba ini kembali dimenangkan oleh pelari asal Kenya, Silas
Kipruto dengan waktu tempuh 29 menit 31 detik. Sedangkan untuk kategori elit internasional putri, lomba dimenangkan pelari asal Ethiopia Estedes Haptamu Besie dengan waktu tempuh 33 menit 22 detik. Umum kedua 14.710. Wow. Putri elit kedua nomor atlet 8. Putri elit kedua nomor. Pemirsa, 2.500 orang merayakan hari ulang tahun ke-5 Car Free Day Kota Solo, Jawa Tengah. Ribuan warga melakukan flash mob dan menerbangkan ribuan balon setelah mengikuti Balon Fun Run dari Stadion Sriwedari hingga ke kawasan Geladak. Car Free Day atau jalan bebas kendaraan bermotor di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo, Jawa Tengah memasuki tahun ke-5. Dalam perayaannya, 2.500 orang mengikuti Balon Fun Run dari Stadion Sriwedari hingga kawasan Geladak. Namun karena padatnya peserta, warga pun hanya dapat jalan cepat di rute sepanjang 2 km ini. Meskipun tidak dapat berlari, suasana tetap meriah karena setiap peserta membawa balon saat menyusuri jalan utama Kota Solo. Setibanya di kawasan Geladak, warga pun bersama-sama melepaskan balon. Usai ribuan balon terbang, suasana semakin meriah karena ribuan orang menari-nari bersama atau flash mob. Warga memenuhi badan jalan melakukan gerakan yang energik sehingga membuat warga yang menonton tertarik untuk turut ikut dalam flash mob. Ruang terbuka untuk masyarakat Solo. Mari kita jaga kondusivitas Nomor undian yaitu 77. agama 77. golongan ras dan sebagainya ini menunjukkan Solo yang tetap bersatu, Solo yang tetap kondusif, dan Solo yang tetap aman. Car Free Day Jalan Slamet Riyadi adalah sebuah program unggulan Jokowi saat masih menjabat wali kota Surakarta. Memasuki tahun ke-5, Pemkot Surakarta memantapkan target Car Free Day menjadi salah satu cara untuk mengembangkan ekonomi rakyat selain menyediakan ruang publik untuk berinteraksi sesama warga. Dari Kota Solo, Eka Hariwibawa, Metro TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar launching Pilkada Serentak dengan jalan sehat keliling kota bersama masyarakat. Gelaran ini juga menjadi ajang sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Indramayu yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang. Jalan sehat keliling kota bersama masyarakat ini merupakan rangkaian launching Pilkada Serentak yang digelar oleh KPUD Kabupaten Indramayu bersama jajaran Muspida, organisasi masyarakat, PPK, PPS, dan partai politik. Sepanjang jalan yang dilalui sepanjang 5 km, KPUD Indramayu memberikan pengumuman kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu. Selain bertujuan agar diketahui masyarakat, diharapkan pesta rakyat 5 tahunan nanti, masyarakat dapat memilih kepala daerah yang berkualitas. Sebagai penandaan bahwa pemilu serentak di 260 dan 9 provinsi termasuk juga di Indramayu kita mulai siap gelar. Yang kita sertakan tentu unsur Muspida, pimpinan partai politik, Ormas, UKP, dan penyelenggara. Pemirsa, Kubu Agung Laksono memastikan akan menjadi kepengurusan yang menyetujui bakal calon kepala daerah untuk maju ke Pilkada pasca sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Kubu Abu Rizal Bakri. Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menyatakan dalam poin kesepakatan yang ditandatangani bersama, DPP yang akan menyetujui pendaftaran bakal calon adalah DPP yang diakui KPU. Dalam hal ini Agung menegaskan kepengurusan Munas Ancol adalah kepengurusan yang memegang SK dari Kemenkumham. Agung menyatakan hingga saat ini SK tersebut masih berlaku karena baik Kubu Agung maupun Kemenkumham telah mengajukan banding atas putusan PT UN. Menurut Agung, poin tersebut telah disepakati bersama oleh kedua kubu dengan ditandatangani oleh masing-masing ketua umum dan sekjen. Sebagai tindak lanjut, Golkar akan membentuk tim kerja yang akan melakukan proses dan format penjaringan kader di daerah. Tidak dikenal lagi kubu ini kader Partai Golkar yang jadi calon kepala daerah dari kubu ARB atau kubu AL, satu dari kubu Partai Golkar. Itu yang diinginkan. Tapi bagaimana formulanya kita serahkan kepada tim teknis tadi. Tim teknis tadi termasuk syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya oleh karena kita tidak mengenal lagi kubu ARB, kubu AL, tidak boleh ada pendekatan memilih atas dasar pendekatan kekerabatan, perkoncoan, apalagi KKN misalnya. Tetapi lebih kepada secara objektif
objektif yang dilihat adalah siapa di antara kandidat yang terjaring nanti. Dari kandidat yang terjaring, katakanlah yang terjaring dari kedua kubu itu ada 10 orang. Siapa yang tertinggi ratingnya hasil survei oleh surveyor yang kredibel, yang kami tetapkan. Tapi mereka sendiri yang nanti melaksanakannya, yaitu surveyor tersebut yang dipergunakan sebagai dasar. Tentu yang kami pilih bukan dari kubu ARB atau semata-mata kubu kami, tapi yang elektabilitasnya tinggi. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai mediator Islah Golkar menyebut kepengurusan yang akan mengesahkan calon pilkada dari Golkar belum diputuskan. Jika menyebut ada kemungkinan perundingan lanjutan terkait apakah akan dibentuk pengurus gabungan jika sampai batas pendaftaran belum ada putusan pengadilan yang ingkrah. Ini kan saling ya, pertama yang siapa tanda tangan, siapa yang diakui oleh KPU. Syarat-syarat KPU siapa yang kemudian terdaftar secara resmi di pemerintah di Kemenkumham, yang kemudian juga itu tidak ada masalah-masalah hukumnya kan. Berarti dua kemungkinannya, menunggu keputusan pandi berikutnya di pengadilan siapa yang, atau MA siapa yang diputuskan MA nanti jadi ingkrahnya, itu yang akan terjadi. Kalau tidak terjadi ingkrah, kalau ada asal A atau B, kalau tidak jadi, belum ada ingkrah sampai dengan 27 Juli itu, maka tentu diadakanlah harus diadakan perundingan lagi bersama, apakah pengurus gabungan bagaimanapun bentuknya kita harus usahakan, ataupun karena begini, Golkar kan tidak pernah kosong pengurusnya yang diakui di pemerintah. Memang ada dua pandangan di sini. Pandangan pertama yang diakui terakhir oleh pemerintah. Pandangan kedua yang diakui oleh pengadilan. Pengadilan mengatakan Riau. Pemerintah, jadi nanti pada akhirnya ada kesesuaian dalam 20 bulan akan datang. Saya Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Sumatera Utara memastikan 23 kabupaten kota yang akan mengikuti pilkada tidak ada yang bermasalah dengan anggaran. Seluruh kabupaten kini sudah menandatangani nota perjanjian hibah daerah oleh pemerintah setempat. Ketua KPU Sumatera Utara Mulia Banurea menyatakan penandatanganan nota perjanjian hibah daerah itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang diajukan oleh 23 kabupaten kota. 17 diantaranya sudah menerima anggaran termin pertama dari pemerintah daerah. Adapun 6 kabupaten lain seperti Nias Selatan, Nias Barat, Gunung Sitoli, Pakpak Barat, Karo, dan Humbang Hasudutan sedang menunggu proses pencairan dari Pemda setempat. Selain itu, usai merekrut anggota PPK dan PPS 18 Mei lalu, KPU tengah berkonsentrasi memberikan bimbingan teknis kepada anggota PPK dan PPS di kabupaten kota masing-masing. 23 KPU Kabupaten Kota yang akan menggelar pelaksanaan pilkada serentak di hari Rabu 9 Desember tahun 2015 ini, 23 kabupaten kota ini sudah seluruhnya dialokasikan anggaran oleh Bupati dan Wali Kota. Narkoba jenis ganja. Ganja seberat 12 kg yang dibeli dari Aceh akan dijual seharga Rp800.000 per kilogramnya. Satuan Narkoba Polres Binjai berhasil menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial LD, 52 tahun, warga desa Kampung Lalang, Besitang, Langkat, Sumatera Utara. LD nekat menjadi bandar ganja karena desakan ekonomi. Tersangka ditangkap polisi saat akan membawa 12 kg daun ganja dari Aceh menuju Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. 12 kg ganja itu disimpan di Semak Belukar. Tersangka mengaku sudah 3 kali menjual ganja dan nekat menjadi bandar ganja karena desakan ekonomi setelah ditinggal mati suaminya. Tersangka LD sebelumnya pernah menjalani hukuman selama 10 tahun dan baru bebas selama 3 bulan dalam kasus yang sama. Kini tersangka serta barang bukti ganja 12 kg diamankan di Mapolres Binjai untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan dalam kurun waktu 2 minggu, Polrestabes Palembang berhasil menangkap 48 tersangka pemakai dan pengedar narkoba. Ya, barang bukti narkoba senilai 2,5 miliar rupiah berhasil diamankan. Pemirsa,
Pemirsa, dari ke-48 tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba sebanyak 1.000 butir ekstasi, 138 gram sabu-sabu, dan 7 gram ganja kering senilai 2,5 miliar rupiah. Para tersangka yang 4 diantaranya adalah wanita, dikenakan pasal 112 dan 114 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman seumur hidup. Kasat Narkoba Polresta Palembang, Kompol Maruli Pardede mengatakan hasil tangkapan ini membuktikan penyalahgunaan narkoba di Palembang meningkat hingga 50%. Penangkapan ini juga memperingati 100 hari kerja Kapolri yang membentuk Satgas Khusus Anti Narkoba di tiap daerah. Pembenahan total, reformasi total, pembenahan organisasi, pembenahan sistem, pembenahan manajemen, semuanya. Karena di tingkat pemain saya lihat bagus, prestasi individu-individu di pemain-pemain bagus. Tapi di level ini harus ada pembenahan. Pemirsa, Kemenpora melalui Deputi Pemberdayaan Olahraga Faisal Abdullah menyatakan tim transisi akan segera mengagendakan Kongres Luar Biasa PSSI. Agenda ini baru bisa dipastikan setelah Federasi Sepak Bola Asia membalas surat tim transisi terkait sanksi FIFA. Tim transisi akan lebih berperan di dalam menyusun bagaimana membentuk melaksanakan Kongres PSSI yang baru, KLB. Dengan pembinanya Ibu Tati, silakan itu dilaksanakan. Oh, Kebayoran 3. Yang jelas kita tahu bahwa tim transisi ini diberi jangka waktu 5 bulan untuk melaksanakan ke depan, tapi tentunya tim transisi juga akan butuh waktu untuk berdialog dengan FIFA. Kapan itu dilaksanakan sebenarnya sudah. Apapun keputusan FIFA tetap didukung. Saya mendukung penuh apa yang diputuskan oleh Menpora. Kalau hanya ingin ke event-event internasional, tetapi selalu kalah, kebanggaan kita ada di mana? Saya mau tanya. Iya kan? Kita ikut terus ke event internasional, baik di tingkat kualifikasi pra-peradilan, di tingkat Asia, di tingkat ASEAN. Tetapi malah kita malu terus. Kalah lagi. Sudah 2 kali menyurat dan kita menunggu respon karena bagaimanapun dengan keluarnya sanksi ini tentu FIFA harus berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia. Pemirsa, Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo yang juga sebagai anggota tim transisi Menpora menegaskan sanksi FIFA untuk PSSI bukan akhir dari sepak bola nasional. Ia menyebut PSSI harus sadar dan berbenah karena terbukti sepak bola nasional tak kunjung berprestasi. Tim transisi akan bertanggung jawab untuk membenahi PSSI setelah FIFA menjatuhkan sanksi larangan tampil di berbagai ajang sepak bola internasional. Sementara itu, Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan perlunya perombakan tata kelola PSSI. Sanksi FIFA untuk pembekuan PSSI harus disikapi dengan evaluasi total. Presiden juga meminta Kemenpora dan PSSI untuk bekerja sama dan tidak saling menyalahkan. PSSI, yang jelas saya mendukung penuh apa yang sudah diputuskan oleh Menpora. Sudah. Terkait dengan ancaman FIFA gimana? Saya mendukung penuh apa yang sudah diputuskan oleh Menpora.